Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GBI Diaspora Sejahtera, Diaspora Sejahtera Caring Ministries, dimanapun Bapak Ibu hari ini berada. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun 2021 di dalam kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Biarlah dengan firman Tuhan yang baru kita dengar, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita, bahkan menetapkan setiap langkah hidup kita. Mengumumkan bahwa perayaan Natal DSCM akan disiarkan secara online pukul 5 sore tanggal 25 Desember 17.00 waktu Indonesia bagian Barat melalui channel Diaspora Sejahtera di YouTube dan Facebook, dan juga dapat diikuti melalui Radio Sejahtera FM. Mari gunakan kesempatan ini, bagikan informasi dan link ini kepada kerabat kita, sesama kita, teman kita, dan tetap mengabarkan Injil, kabar baik itu sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Melalui kesempatan ini pula kami mengumumkan bahwa MCB dan juga doa malam setiap hari Rabu dan hari Kamis tetap dilaksanakan pukul 7 malam 19.00 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Mari Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua tetap ada dalam persekutuan dan fellowship, menyembah, memuji Tuhan Yesus Kristus, bahkan bersama dengan anggota keluarga kita. Hari Minggu tetap dilaksanakan ibadah tanggal 27 Desember dan juga pada awal tahun 3 Januari 2021. Mengumumkan pula bahwa kantor staf gembala akan libur dimulai tanggal 28 Desember sampai tanggal 11 Januari dan akan kembali beraktivitas tanggal 12 Januari 2021. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa melalui masa-masa di mana kita ada di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita, disitulah sukacita dan damai sejahtera Tuhan dinyatakan. Mari pakai waktu-waktu ini untuk mengucap syukur bersama dengan anggota keluarga kita, berdoa, percaya bahwa Kristus Yesus Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara. Tetap teguh, tetap berjalan dalam sebuah perjalanan iman menjadi murid Kristus sampai setiap kita ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Sungguh limpahan syukur pada Tuhan memancar keluar dari hati kita. Peristiwa ketika kita memasuki bulan Desember, bulan pengharapan bagi dunia, bulan pengharapan bagi Indonesia, bulan pengharapan bagi kita sekalian. Sungguh saya ingin menyapa setiap saudara untuk menyampaikan rasa syukur saya kepada Tuhan bagi seluruh jemaat DSCM yang mengikuti ibadah ragawi sejauh ini, juga online. Demikian juga yang mengikuti melalui streaming Radio Sejahtera FM. Saya ingin menyampaikan rasa syukur saya kepada Tuhan karena doa-doa saudara saya mampu berdiri dengan pulih, dengan sehat, karena berkat dan anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan saya sampaikan selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Kepada seluruh keluarga besar GBI Diaspora Sejahtera, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya Erlangga Dharma dan keluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, saya Panatua
Cakra Wibina Aiwaranata mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Untuk seluruh jemaat DSCM, Tuhan Yesus memberkati. Saya Arif Babe, Penatua Diakonia DSCM, mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021 kepada seluruh jemaat DSCM, seluruh pendengar Sejahtera FM, dan kepada seluruh pengurus Diakonia, seluruh cabang-cabang DSCM. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom kepada seluruh jemaat DSCM se-Indonesia. Kami mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami Penatua Misi Diaspora Sejahtera bersama tim mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021 bagi seluruh jemaat Diaspora Sejahtera dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam sejahtera. Selamat datang di ibadah Natal online Keluarga Besar Diaspora Sejahtera Caring Ministries. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun, di kota-kota, di rumah-rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita merayakan Natal dengan penuh sukacita tahun ini. Kita tahu bahwa Kristus Yesus yang datang ke dunia adalah harapan bagi generasi. Oleh karena itu, mari hari ini kita menyatukan hati. Kita bersepakat bersehati berdoa. Percaya bahwa melalui momentum Natal tahun 2020 ini, memang kita rayakan dengan sedikit unik. Tapi kita percaya tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi berkat yang saudara dan saya alami datang daripada Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam segala perkara kami percaya ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan hari ini kami boleh merayakan Natal tahun 2020. Walaupun dengan cara yang berbeda, kami tahu Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang datang ke atas muka bumi ini menjadi harapan bagi generasi. Dan biarlah dengan momentum yang sama, kami sebagai gereja Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menyatakan kabar baik Injil itu kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Dan biarlah melalui kesempatan hari ini ya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kabar baik boleh diberitakan bahkan sampai ujung bumi.
memberkati ibadah kami hari ini, menyerahkan semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.
yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, yang firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang Kadang aku sadar dunia ini menjauhkan aku dari mereka. Gadgetku dan semua informasi di dalamnya lebih menguasai aku daripada nasihat-nasihat papa dan mama. Tapi, apakah mereka menyadari itu? Teman seringkali menjadi zona nyaman kita.
Ketakutan kehilangan teman tanpa kita sadari membuat kita jatuh dalam kekhawatiran yang paling dalam. Keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu sehingga kita tetap ada di zona nyaman bisa menjadi berhala bagi hidup kita. Perfeksionisme dalam bekerja seringkali menjadi motivasi yang mengendalikan hidup kita, yang tanpa kita sadari dapat menjadi penyembahan berhala yang terselubung. Menjadi sempurna adalah keinginan semua orang, dikagumi dan dihargai seakan menjadi tujuan utama pencapaian hidup kita. Pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat
Demikianlah Bapa, kerinduan hati kami dalam Natal 2020 ini, agar sungguh menjadi nyata setiap hati Bapa-Bapa kembali kepada anak-anak. Demikian juga hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Persiapkan diri kami ya Tuhan, untuk mendengar isi hati-Mu pada ibadah Natal istimewa di masa pandemi ini. Kami percaya ada sesuatu yang istimewa yang akan Kau beritakan bagi kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, shalom, shalom. Sungguh adalah anugerah yang luar biasa limpah atas kita. Di masa sukar, di masa pandemik ini, kita berkesempatan untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat dunia yang sungguh luar biasa dan mulia itu, yang kita peringati dalam setiap tahun. Namun tentu pada peringatan kali ini adalah satu momen yang istimewa. Karena sungguh pada masa-masa sukar, pada masa-masa kegelapan ini, kita boleh menaruh kembali pengharapan yang besar kepada Allah yang Maha Kasih. Karena Natal akan menyatakan terangnya. Natal akan memberikan pengharapan, khususnya pengharapan bagi generasi yang akan datang. Karena Natal adalah merupakan satu peristiwa yang besar, peristiwa yang mulia, peristiwa yang luar biasa. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan terambil dari Yesaya 9. Saya baca pada ayat yang kelima dan keenam. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, yang namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, Natal yang setiap tahun kita peringati adalah satu peristiwa besar, peristiwa yang luar biasa dan mulia. Karena bukan sekedar peristiwa biasa, peristiwa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Tetapi itulah yang dikerjakan oleh karena kasih-Nya yang hebat atas manusia ciptaan Allah itu. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, karena peristiwa itu saya sebut sebagai peristiwa luar biasa, peristiwa yang besar, peristiwa yang mulia. Karena peristiwa itu menentukan manusia untuk hidup ke depannya. Bahkan keselamatan dan hidup yang kekal. Saya ulangi, peristiwa itu menjadi peristiwa besar dan penting. Peristiwa yang mulia, karena kelahirannya itu menentukan kehidupan manusia ke depannya. Untuk menerima keselamatan, bahkan hidup yang kekal. Artinya tanpa kelahiran Yesus Kristus, tidak ada harapan manusia untuk memperoleh keselamatan. Terlebih untuk
dapat masuk dalam sorga mulia untuk memperoleh hidup yang kekal. Hanya melalui kelahirannya lah, kelahiran Yesus Kristus yang disebutkan sebagai, di situ dikatakan tadi dengan sangat mantap saudaraku yang dikasihi Tuhan, lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, karena yang ternyata Allah yang menjelma menjadi manusia. Kelahiran Yesus Kristus adalah Allah yang datang, Allah yang lahir menjelma sebagai manusia. Terlahir dari perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Sungguh ini satu peristiwa yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Bahkan sampai dengan hari ini masih banyak orang yang tidak dapat menerima peristiwa ini. Karena tidak masuk logika. Apalagi kemudian disebutkan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Yang hakikatnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia terlahir sebagai bayi yang kudus, yang bertumbuh sebagai anak kecil, remaja dan dewasa, selayaknya kehidupan anak manusia. Saya ulangi, karena inilah tekanan yang ingin saya beritakan pada Natal tahun ini. Dia terlahir sebagai bayi kudus yang bertumbuh sebagai anak kecil, remaja dan dewasa, selayaknya sebagai anak manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ini merupakan sesuatu gambaran yang sangat jelas tentang cinta Allah Bapa di surga untuk umatnya manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang kehilangan citra diri Allah, yang kehilangan kemuliaan Allah, yang sesungguhnya karena jatuh dalam dosa, dosa akan berujung kepada maut, berujung kepada kebinasaan, dan kasih Bapa tidak menghendaki kebinasaan. Sehingga dia datang ke dalam dunia ini. Karena tidak ada upaya manusia, tidak ada usaha manusia yang sanggup datang kepada Allah. Apalagi menyelesaikan dosanya. Agar dia memperoleh keselamatan. Agar dia memperoleh apa yang disebut dengan hidup yang kekal. Tidak ada kekuatan, kekuasaan, pemerintahan, siapapun juga yang sanggup melakukan hal itu. Karena cintanya yang hebat, kasihnya yang hebat, maka dialah yang meninggalkan surga mulia. Dia datang di tengah-tengah kita, terlahir sebagai manusia dan berada di antara kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia datang sebagai manusia, bukan manusia menjadi Tuhan, melainkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sehingga dalam keberadaannya sebagai manusia, dia dapat merasakan kesengsaraan manusia. Dia dapat merasakan penderitaan manusia. Dia dapat merasakan kesulitan demi kesulitan manusia. Dengan berbagai cara manusia dalam penderitaan dan kesengsaraannya. Yang seringkali itu membelenggu sebuah kehidupan. Yang tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari belenggu dosa. Sehingga penderitaanlah yang datang. Kesengsaraanlah yang dihidupinya. Dia datang sebagai manusia yang memikul semua dosa manusia. Dia datang sebagai manusia untuk menanggung semua penderitaan dan pelanggaran manusia. Dialah Allah yang maha besar, yang telah datang ke dalam dunia menjelma sebagai manusia.
Sekaligus pernyataan ini menjawab keraguan-raguan banyak orang di luar sana. Masakan manusia dijadikan Tuhan? Saya ingin katakan sekali lagi, memang tidak mungkin manusia menjadi Tuhan. Yang sangat mungkin adalah Dialah Tuhan Allah kita yang menjelma sebagai manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini berita kabar baik. Berita sorak-sorai, berita sukacita yang luar biasa. Yang harus kita gemakan di masa-masa pandemi, di masa-masa sukar hari-hari ini. Di mana dunia belum dapat memprediksi kapan berakhirnya masa sukar, masa kegelapan ini. Maka saya membaca pada Yesaya 9 ayat yang kedua, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dengan lahirnya Sang Juru Selamat, terang itu bersinar, memberikan harapan baru bagi umat manusia. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Berita kabar baik yang harus kita gemakan, yang harus kita beritakan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam keberadaannya sebagai manusia, Dialah yang menentukan keberlangsungan kehidupan manusia ke depannya. Menentukan keberlangsungan generasi demi generasi berikutnya. Untuk itu perlu terus diberitakan, diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah berita inti daripada kekristenan, yaitu lahirnya Sang Juru Selamat. Kabar baik yang patut diberitakan bagi seluruh dunia, seluruh umat manusia, karena memang kelahirannya bukan ditujukan untuk satu bangsa, beberapa bangsa, tetapi ditujukan untuk seluruh umat manusia. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh satu anugerah yang luar biasa. Saya ingin mengajak saudara pada saat saya memberitakan kabar baik, berita sukacita, terang Tuhan sudah bersinar, ini saya harap saudara saat ini sungguh berani menatap ke masa depan. Di samping saudara berani menatap ke masa depan, saudara menjadi teringat kepada anak-anak saudara sendiri. Untuk harus diberitakan kepada mereka, untuk diwariskan kepada mereka, supaya anak-anak kita juga akan bertumbuh dewasa dan mewariskan berita kabar baik ini kepada generasi-generasi berikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam keberadaannya, kedatangan yang menanggung dosa manusia, yang menghapus dosa manusia, yang menyediakan keselamatan, bahkan beroleh hidup yang kekal, yang dianugerahkannya kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, maka sesungguhnya mulai hari inilah, mulai Natal 2020, tidak ada seorang pun di antara saudara yang melupakan peristiwa besar ini. Karena peristiwa besar yang kita peringati kembali pada saat ini adalah satu peristiwa yang menentukan masa depan saudara, masa depan anak-anak saudara, masa depan cucu-cucu saudara, masa depan keturunan saudara, masa depan bangsa kita, masa depan bangsa-bangsa di dunia. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, maka berita kabar baik ini harus terus kita gemakan, kita beritakan agar terus keberlangsungan dari generasi ke generasi itu terjamin, terberitakan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan,
Maka tema Natal tahun 2020 ini sungguh mendekatkan kita, menyadarkan kepada kita tentang pentingnya berita ini yang harus diwariskan. Karena berita Natal ini sesungguhnya adalah harapan bagi generasi. Apa yang menjadi harapan dari satu generasi? Harapan yang terutama adalah Natal itu sendiri. Tanpa Natal, tanpa pengharapan. Tanpa Natal tidak ada kehidupan. Tanpa Natal tidak ada keselamatan. Tanpa Natal tidak ada hidup yang kekal. Natal menjadi peristiwa yang besar yang patut terus kita jalani dalam kehidupan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dicatat dalam Alkitab. Lukas 9 ayat 47 dan 48. Menyadarkan kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya kita saudara-saudara yang dewasa harus mulai menatap masa depan tanpa melupakan generasi. Untuk sungguh-sungguh memberikan kepada mereka hati saudara untuk mereka. Perhatian saudara untuk mereka. Fokus kehidupan saudara untuk mereka. Saudara bekerja, saudara beraktivitas, saudara berbisnis, saudara melakukan profesi. Sesungguhnya adalah untuk mereka yang saudara warisi dengan berita kabar baik. Keberlangsungan generasi ke generasi bergantung kepada berita kabar baik, berita Natal ini. Firman-Nya untuk saudara dan saya, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Saudaraku yang kasih Tuhan, Natal harapan bagi generasi. Karena kesibukan, karena aktivitas di zaman modern ini, dengan segala apa yang dimiliki oleh dunia, yang mampu diproduksi oleh dunia dan bahkan ditawarkan oleh dunia, kita sudah menjalani beberapa dekade ini. Oleh karena kesibukan yang tinggi sehingga kita melupakan generasi penerus. Perhatian kita menjadi berkurang, kurang fokus untuk kita berikan yang terbaik bagi generasi penerus. Untuk itulah saatnya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Demikian juga anak-anak, hati anak-anak kembali kepada Bapa. Untuk menantikan nasihat, untuk menantikan tuntunan, keteladanan daripada bapak-bapak. Supaya sungguh keberlangsungan dari generasi ke generasi, dari bangsa yang kita cinta ini akan sungguh menghasilkan satu generasi unggul yang takut akan Tuhan. Sungguh ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan dengan serius melalui Natal. Natal yang memberikan kepada kita harapan baru. Natal yang membuat kita bersuka cita. Natal yang membuat kita ada masa depan. Natal yang menentukan akan kehidupan saudara dan saya, akan keselamatan, bahkan hidup yang kekal, di mana saudara dibebaskan dari segala dosa dan akibat dosa. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Inilah saatnya untuk sungguh-sungguh kita menyadari, untuk tidak melupakan warisan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, untuk kita wariskan utuh, sempurna kepada generasi penerus kita. Ini juga waktunya mempersiapkan generasi penerus dengan sebaik-baiknya. Melalui Natal ini sungguh bapak-bapak akan menjadi penerang
penjamin masa depan generasi. Dan saya percaya inilah masa depan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara di negara yang kita cintai, Indonesia. Saya percaya dimulai dari Indonesia, maka berita Natal ini akan terus menggema kepada dunia. Karena di belahan dunia lain, saudara dan saya mengetahui bagaimana orang tua melupakan anak. Bahkan anak tidak lagi mau melihat bagaimana keteladanan si orang tua. Dari Indonesia, mari kita gemakan. Mari kita bangun satu kebanggaan untuk memulai dari diri kita melalui Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Percayalah, melalui Natal ada masa depan. Melalui Natal ada harapan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat setiap saudara. Selamat mewariskan harapan baru bagi generasi. Haleluya. Amin. Merindukan pemulihan generasi ini dan kerajaanku dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini dan kerajaanku dinyatakan di bumi seperti di surga. Dan kerajaanku dinyatakan di bumi seperti di surga. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam Natal ini perlu kembali kita diteguhkan bahwa Dia yang datang ke dalam dunia, Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat, Sang Penghapus dosa dunia. Mari persiapkan diri saudara untuk kita bersama-sama memperingati akan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Karena firman-Nya meneguhkan saudara dan saya. Dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam Natal 2020 ini Tuhan, kami sungguh kagum akan kasih-Mu yang luar biasa. Akan sungguh pernyataan yang meneguhkan kembali, yang mengingatkan kembali kami sekalian. Agar Natal yang kami miliki adalah Natal yang harus kami wariskan kepada generasi berikutnya. Untuk menjadikan harapan bagi mereka, keberlangsungan kehidupan mereka Tuhan. Terlebih ketika kami harus mengingat akan kasih yang sempurna yang telah Kau nyatakan di atas kayu salib. Kiranya Tuhan berkenan bagi kami semua saat ini, untuk kami akan mengangkat roti dan cawan untuk memperingati akan pengorbanan-Mu,
akan kasih-Mu, kasih yang sempurna. Layakkanlah setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Dengan hati yang penuh sukacita, tetapi kagum. Pernyataan kasih-Nya yang sempurna melalui kematiannya di atas kayu salib. Yang menyadarkan saudara dan saya bahwa hidupnya bagi saudara dan saya. Agar kehidupan saudara dan saya juga adalah hidup bukan untuk diri kita, tetapi untuk generasi berikutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah menerima pengampunan dosa, keselamatan, bahkan hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makan dalam nama Yesus. Angkat cawan saudara untuk menghormati Dia yang telah lahir untuk kita, yang menderita untuk kita, yang mati untuk kita, dan bangkit untuk kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan? Minum dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan saudara. Berikan wajah berseri di hadapannya. Wajah sukacita, wajah kelepasan, wajah bangga akan warisan yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Bahkan dipercayakan kepada kita untuk kita wariskan pada generasi berikutnya. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih. Syukur, syukur Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga karena Engkau syukur layak sampai di hadapan-Mu. Syukur, syukur, syukur.
Mari satu hati kita akan naikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, yang telah mewariskan satu warisan kekal yang telah Kau berikan kepada kami dan mempercayakan kepada kami para orang tua, bapak-bapak, untuk kami wariskan kepada generasi berikutnya. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa telah membuat kami kagum dan bangga akan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menyertai memberkati kami sekalian sampai kepada kesudahannya, agar berita Natal ini akan terus menggema ke seluruh dunia Tuhan, ke pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang terpencil Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberikan kepada kami kesanggupan untuk melakukannya Tuhan. Agar sungguh setiap orang yang bernafas memuji-muji Dia, memuliakan namanya, karena kelepasan yang telah Engkau sediakan bagi umat manusia. Berkatilah Indonesia kami Tuhan. Berkatilah pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan Kabinet dan para menterinya, para pengambil keputusan di tingkat pusat sampai juga di daerah ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyediakan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan ya Tuhan, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi Indonesia Tuhan. Melanda kota demi kota, pulau demi pulau, sehingga sungguh sukacita besar akan dinikmati bersama di negeri ini. Limpahkanlah ya Tuhan kekuatan kuasa-Mu bagi negeri bangsa kami, ketahanan ekonomi dan bahkan keamanan, memberkati semuanya para petugas kami Tuhan. Baik mereka para TNI, Polri yang bertugas, demikian juga Bapak-bapak kami yang ada di legislatif, judikatif, eksekutif, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa ini untuk mendatangkan damai sejahtera, kerukunan di antara satu dengan yang lain. Agar kami sungguh menikmati keperkasaan Tuhan Allah yang telah menganugerahkan Indonesia NKRI untuk kami sekalian. Berkatilah gereja demi gereja Tuhan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, di kota demi kota. Satukanlah gereja-Mu ya Tuhan, sebagai anggota tubuh Engkau sebagai kepala. Kami percaya Roh-Mu Tuhan melamat generasi ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Engkau berkenan Tuhan memakai setiap milik kepunyaan-Mu. Umat-Mu menjadi saksi, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Pemberitaan Injil keselamatan, Injil sukacita diberitakan untuk segala makhluk yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati para gembala, para penginjil, guru-guru Injil, guru Selama Minggu, semuanya diberkati. Dan mereka menjalani kehidupan dengan penuh harapan, penuh sukacita. Karena kasih dan anugerah, karena lawatan Roh Allah yang melanda negeri bangsa kami. Khususnya Tuhan berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia, Diaspora Sejahtera Caring Ministry. Berkatilah para penatua kami, sekeluarga besar mereka Tuhan. Berkati seluruh pejabat gereja, staf gembala, para diakon, diakones, para guru-guru sekolah minggu, para pejabat gereja, para ketua bidang, ketua komisi, semuanya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, guru-guru Shining Star, semua yang ambil bagian, para volunteer Tuhan. Bidang demi bidang, komisi demi komisi, penuh sukacita dan harapan baru dipandang oleh mereka. Sehingga kami serentak berjalan bersama, menyongsong hari depan bersama dengan Tuhan. Berkati juga cabang-cabang kami yang tersebar di seluruh Indonesia Tuhan. Agar sungguh ya Tuhan mereka menjadi saksi di tengah dunia ini. Pakailah mereka,
pakailah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang mengembalikan gereja pada tempatnya, agar gerejamu berfungsi sebagaimana mestinya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati semua umat kepunyaan yang hadir saat ini, bahkan yang mengikuti ibadah online saat ini. Semua mereka Tuhan yang menaruh pengharapan dan hidup takut akan Tuhan. Berkat Tuhan tingkap-tingkap langit terbuka mencurahkan berkat atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, saudara yang kasih Tuhan, bukalah kedua belah tangan saudara. Dengan penuh harap memandang masa depan tanpa keputusasaan. Memandang masa depan dengan penuh harap yang luar biasa dan bangga dapat mewariskan bagi generasi berikutnya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya melalui Natal 2020, tidak ada seorang pun di antara saudara yang menjadi lemah. Tidak ada di antara saudara menjadi kehilangan pengharapan, putus asa dalam situasi yang sukar ini. Justru Tuhan semakin dekat dengan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Yesus Kristus, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih, selamat Natal untuk semua saudara. Bahkan untuk saudara semua hamba-hamba Tuhan, jemaat DSCM di cabang-cabang. Percayalah, tahun baru, tahun harapan untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan untuk memberkati kota tercinta kita. Amin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati.